Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menunjukkan bagian-bagian tubuh mereka melalui permainan guru berkata. Siswa dapat mengetahui aturan permainan. Siswa dapat mengingat nama-nama panca indera dan kegunaannya. Siswa dapat menunjukkan dan memperagakan posisi yang benar saat duduk dan membaca. Siswa dapat membilang 1 sampai dengan 10 menggunakan bantuan jari tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabar kalian semuanya? Guru doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini materi kita yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3, yaitu mengenal panca indera dan kegunaannya. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum mengetahui panca indera itu apa, anak-anak akan bermain bersama Bu Eva ya. Permainan ini memiliki 3 aturan. Yang pertama, kalian harus fokus. Yang kedua, tertib. Dan yang ketiga, kalian harus mendengarkan. Siap anak-anak? Permainan ini bernama Guru Bertanya. Nah, apabila Bu Eva ucap pegang mata, kalian di rumah harus pegang mata ya. Jika anak-anak masih bingung atau belum tepat, itu tandanya anak-anak masih belum fokus. Paham ya anak-anak? Ayo kita coba mulai permainannya ya. Pegang mata. Wah, hebat. Sekarang pegang telinga. Ye, keren. Sekarang pegang hidung. Wah, hebat. Anak-anak ternyata sudah bisa ya menunjukkan anggota bagian tubuh kalian masing-masing. Perlu diingat ya anak-anak, barusan ada 3 aturan dalam permainan. Yang pertama, fokus. Yang kedua, tertib. Dan yang ketiga adalah mendengarkan. Nah, kalian bisa mencoba permainan ini di rumah kalian bersama orang tua kalian. Sekarang, coba kalian amati gambar di samping. Sedang apakah si Benny? Iya, benar. Si Benny sedang membaca. Kalian tahu anak-anak? Ketika membaca, kita menggunakan anggota tubuh apa ya? Iya, betul sekali. Ketika membaca, kita menggunakan mata. Mata digunakan untuk melihat. Jadi, bisa digunakan untuk membaca, melihat pemandangan sekitar, ataupun melihat hal-hal yang baik lainnya. Sekarang gambar yang kedua. Sedang apakah Lani? Iya, benar sekali. Lani sedang mencium bau bunga. Kalian tahu anak-anak, ketika kita mencium bunga, anggota tubuh apa yang kita gunakan? Iya, kita menggunakan hidung. Hidung digunakan untuk mencium atau merasakan bau yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi seperti Lani mencium harumnya bunga. Nah, selain itu, hidung digunakan untuk apa anak-anak? Untuk
bernafas. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Gambar apakah itu? Ya, gambar Udin. Sedang apakah Udin? Udin sedang makan jagung manis. Jagung manis pasti rasanya manis ya anak-anak. Kalian tahu anggota tubuh apa yang bisa merasakan rasa manis? Iya, yaitu lidah. Lidah bisa merasakan rasa manis, rasa asin, rasa asam, rasa pahit, rasa pedas, dan semacamnya. Selanjutnya, gambar yang keempat yaitu Dayu. Dayu sedang apa ya anak-anak? Dayu sedang mendengarkan radio. Nah, kalian tahu anggota tubuh apa yang digunakan untuk mendengarkan suara? Iya, betul. Anggota tubuh yang dapat mendengarkan suara yaitu telinga. Jadi, kegunaan telinga kita adalah mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, gambar yang terakhir. Gambar apakah ini? Ya, itu adalah gambar Lani sedang memegang boneka. Pasti kalian tahu ya anak-anak, kalau boneka itu terasa lembut ketika dipegang. Apakah kalian tahu anggota tubuh apa yang bisa merasakan lembutnya benda? Ya, yang bisa merasakan lembutnya benda adalah kulit. Jadi, kulit kita bisa merasakan benda kasar, benda halus, benda panas, dan lain-lainnya. Nah, kelima gambar tadi adalah contoh panca indera. Jadi, semua manusia memiliki panca indera. Kalian juga memiliki panca indera. Bu Eva, panca indera itu apa sih? Panca indera adalah anggota tubuh yang digunakan atau yang berguna untuk mengetahui keadaan di sekitar kita. Agar kalian dapat memahami apa itu panca indera, Bu Guru punya lagu nih untuk kalian. Judulnya Panca Indera. Kalian menyanyikan lagu ini dengan nada balonku ya. Bisa kan anak-anak? Ayo kita mulai. Panca indera ada 5. Mata untuk melihat, hidung untuk membau, lidah untuk mengecap, telinga untuk dengar, hey, kulit untuk merasa. Semua pemberian Tuhan yang Maha Esa. Bisa ya anak-anak? Apakah kalian tahu kegunaan anggota tubuh? Tadi sudah dicontohkan ya. Sekarang tunjukkan kegunaan anggota tubuh berikut ini. Coba perhatikan anak-anak. Berikan tanda centang pada gambar yang kegiatan mana yang menggunakan kaki. Mana ya yang menggunakan kaki? Kita centang anak-anak. Nah, di antara kegiatan ini mana yang menggunakan kaki kita centang ya. Kalau yang ini gambar Benny bermain bola. Jadi jelas ya memakai kaki berarti kita centang. Kemudian ini Udin sedang membaca. Membaca apakah menggunakan kaki anak-anak? Tidak ya, berarti tidak usah dicentang. Selanjutnya ada gambar Benny sedang makan. Jika sedang makan, apakah menggunakan kaki anak-anak? Tidak, jadi tidak perlu kita centang ya. Selanjutnya anak-anak, kegiatan mana yang menggunakan mulut? Nah, sekarang itu kegiatan mana yang menggunakan mulut ya anak-anak? Nah, coba
Kalau gambar ini, yang pertama ini gambarnya Dayu sedang minum. Kalau minum menggunakan mulut tidak? Iya, jelas sekali. Berarti kita cetak. Kemudian ini ada gambar Lani sedang berjalan. Berarti ini menggunakan mulut tidak? Tidak ya anak-anak. Jadi tidak perlu kita cetak. Kemudian ini gambar Edo sedang bermain bola basket. Kalau bermain basket apakah menggunakan mulut anak-anak? Tidak ya, jadi tidak perlu kita centang. Yang kita centang adalah yang sedang minum. Nah, sekarang kita akan mengenal panca indera. Anak-anak tahu apa itu panca indera? Panca indera adalah alat perasa yang terdiri dari 5 macam, yaitu penglihat, pencium, pengecap, perasa tubuh, dan pendengar. Anak-anak, sekarang amati gambar berikut ini ya. Sedang apakah mereka? Yang pertama ada Udin yang sedang makan jagung. Jagung rasanya manis ya anak-anak, lidah untuk mengecap rasa. Yang kedua ada Lani. Lani mencium bunga. Bau bunga harum, hidung untuk membau. Yang ketiga ada Siti. Siti bermain boneka. Rasanya lembut sekali. Menyentuh boneka dengan kulit. Dan yang keempat ada Beni. Beni membaca buku. Dia melihat bacaan dengan mata. Dan yang terakhir ada Dayu. Dayu mendengarkan radio. Mendengarkan radio dengan menggunakan telinga ya anak-anak. Nah, sekarang kalian tirukan ucapan Bu Guru. Tirukan dengan suara yang lantang ya. Mata untuk melihat. Telinga untuk mendengar. Lidah untuk mengecap. Kulit untuk merasa. Hidung untuk membau. Nah, kalian sudah tahu ya fungsi dan kegunaan dari panca indera. Maka dari itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Tubuh kita banyak manfaatnya. Tahukah kamu nama-nama panca indera kita? Pasti kalian sudah paham ya. Sekarang kita akan belajar cara membaca yang tepat. Mata adalah panca indera kita. Mata untuk melihat. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 3 orang anak yang sedang duduk membaca buku. Posisi duduk saat membaca. Manakah posisi duduk yang benar? Coba kalian amati ya. Anak yang pertama duduknya tegap, bukunya dipegang di atas meja. Anak yang kedua duduknya dengan posisi punggung agak ke belakang. Bukunya pun diangkat dekat dengan matanya. Sementara anak yang ketiga, posisi punggungnya agak membungkuk ke depan. Matanya juga dekat dengan buku. Menurut kalian, posisi duduk saat membaca yang manakah yang benar? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Tepat sekali. Yang posisi duduknya tepat adalah yang pertama. Karena di sana dia membaca dengan posisi duduknya yang tegak dan benar. Sementara anak kedua dan ketiga posisi duduknya kurang tepat karena punggungnya tidak tegak lurus. Jadi, duduk tegak membuat mata kita sehat. Karena ada jarak antara mata dengan bacaan yang kita baca. Jarak dari mata ke buku saat membaca. Manakah posisi membaca yang benar dari ketiga gambar di bawah ini?
Anak pertama duduk tegak, buku bacaannya di atas meja, sehingga jarak mata dengan buku lebih sesuai. 2. Membaca dengan membungkukkan punggungnya, matanya lebih dekat dengan buku. Sementara anak ketiga membaca sambil tiduran. Menurut kalian, manakah posisi membaca yang benar? Ya, betul sekali. Yang posisi membacanya benar adalah anak yang pertama. Anak yang kedua dan yang ketiga itu salah ya. Jadi jika kalian ingin membaca buku, maka posisi membacanya yang benar adalah seperti anak yang pertama. Duduk tegak dan buku diletakkan di atas meja, sehingga jarak antara mata dengan buku yang dibaca lebih sesuai, sehingga bisa menyebabkan mata kita tetap sehat. Nah, atur jarak mata dengan buku saat membaca ya. Tidak boleh dekat karena bisa merusak mata. Wah, tangan siapa ini ya? Berwarna-warni. Tangan anggota tubuh yang bermanfaat. Di tangan ada jari-jari. Jari-jari tangan banyak manfaatnya. Mari bernyanyi bersama teman. Mengenal nama jari sambil mengenal bilangan. Kita mulai bernyanyi ya. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Aku dapat berhitung dengan menggunakan jari. Ibu jari itu adalah 1. Ibu jari dengan telunjuk itu adalah 2. Apakah kamu bisa berhitung dengan jari? Lakukan bersama temanmu ya. Wah, tidak terasa hari sudah gelap. Malam telah tiba. Siti harus tidur dengan lelap. Agar badan menjadi sehat, besok bangun pagi-pagi. Karena Siti akan belajar kembali bersama Bu Guru dan teman-teman. Sebelum berangkat tidur, Siti harus pergi menggosok gigi supaya giginya sehat. Selain itu, Siti juga mengganti pakaiannya agar tidurnya nyaman. Nah, itulah kegiatan Siti ketika mau pergi tidur di malam hari. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Dan untuk tugasnya, kalian membuat video memperagakan cara duduk dan membaca dengan benar. Kalian membaca buku tema pada halaman 52. Paham ya anak-anak? Sekian pembelajaran hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.